Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat para listeners yang dengerin podcast perdana kita nih. Kita dari 12 podcast jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang kali ini bakalan ngasih informasi ke kalian seputar bahasa Indonesia. Walaupun tentang bahasa Indonesia kita nggak boleh nyepelein ya, karena bagaimanapun juga bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara kita yang disahkan saat Sumpah Pemuda. Dan di podcast kali ini aku nggak sendirian, karena ada teman-teman yang keren-keren yang nemenin kalian di 12 podcast ini. Tak kenal maka tak aruf. Kenalin, aku Latifah Salsabila, bisa dipanggil Tifa dari Ilmu Komunikasi Unisula tahun 2020. Kenalin, aku Salsabila Tufahati, biasa dipanggil Biltuf. Kenalin, aku Alia Jensia, bisa dipanggil Alia. Dan kenalin, aku Rizal Fajar Andrian, bisa dipanggil Fajar. Nah, Fajar, kamu tahu nggak sih kita bakal bahas tentang apa di podcast kali ini? Baik, Tifa. Di sini kita berempat akan membahas tentang teks akademik dan sebagainya, bukan? Nah, benar banget. Kali ini kita bakal bahas tentang teks akademik. Alia, kamu bakal sharing tentang apa nih dari teks akademik? Jadi nanti aku bakal jelasin beberapa ciri-ciri dari teks akademik itu, Fa. Oke, kalau Salsabila bakal sharing tentang apa nih? Aku sendiri bakal jelasin tentang jenis teks akademik. Nah, Fajar bakal sharing tentang apa? Kalau aku nanti akan menjelaskan juga ciri teks akademik serta perbedaan teks akademik dan non-akademik, Tifa. Oke, pembahasan kita tentang teks akademik ya teman-teman. Kali ini semoga bisa membantu kalian dalam memahami teks akademik. Nah, sebelumnya apa sih teks akademik tuh? Teks akademik atau yang sering disebut teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh dari pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu dan dapat dipertanggungjawabkan, serta teks akademik itu cenderung membutuhkan pendekatan yang berbeda untuk memahamkan isinya kepada target pembaca. Teks akademik juga biasanya itu ditulis secara sederhana, objektif, lugas, dan sistematis. Contoh dari teks akademik itu bisa hasil laporan, hasil pengamatan, skripsi, atau juga tesis. Sedangkan teks non-akademik itu adalah teks yang penulisannya tidak didukung oleh fakta umum, yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi dan menggunakan bahasa formal yang populer. Teks non-akademik tidak memuat hipotesis dan penyajiannya memuat sejarah. Apa sih contoh dari teks non-akademik? Contoh dari teks non-akademik sendiri itu bisa seperti dongeng, cerpen, novel, drama, dan kisah roman. Nah, selanjutnya kita bakal bahas wujud-wujud yang terdapat dalam teks akademik. Jenis-jenis teks akademik. Teks akademik dibagi menjadi 4 jenis. Apa aja sih 4 jenis itu? Yang pertama ada ulasan buku. Ulasan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Nah, ulasan buku juga dibagi menjadi 2, yaitu buku ajar dan buku referensi. Apa sih yang dimaksud dari kedua buku tersebut? Nah, buku ajar sendiri adalah buku standar yang disusun oleh para ahli di bidangnya dengan maksud dan tujuan instruksional. Di dalamnya terdapat sarana-sarana pengajaran untuk memudahkan pemakaian dalam mempelajari sesuatu. Dan sedangkan buku referensi sendiri adalah buku yang digunakan sebagai contoh atau referensi saat seseorang ingin merancang karya ilmiah. Buku ulasan biasa digunakan untuk saat menyajikan kajian pusaka
proposal penelitian, laporan penelitian, dan yang lain. Contohnya ada skripsi dan tesis. Atau bisa juga digunakan pada saat menyusun artikel ilmiah. Jenis teks akademik yang kedua adalah proposal. Nah, apa sih proposal itu? Proposal adalah tulisan yang berisi rancangan penelitian. Proposal ini bisa berupa proposal kegiatan atau proposal penelitian. Proposal kegiatan biasanya digunakan untuk acara-acara penting atau event-event penting yang tujuannya untuk meminta izin dari atasan. Nah, jenis yang selanjutnya adalah laporan penelitian. Apa sih laporan penelitian itu? Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas, disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Laporan penelitian juga dibagi menjadi dua kelompok, yaitu laporan penelitian dan laporan kegiatan. Dan jenis teks akademik yang terakhir yaitu artikel ilmiah. Apa sih artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah atau karya ilmiah adalah hasil karya yang diperoleh dari kegiatan menulis dengan menerapkan konvensi ilmiah. Penulisan karya ilmiah menggunakan logika berpikir dan gaya bahasa yang sistematis. Artikel ilmiah juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu artikel ilmiah dan artikel konseptual. Oh iya, jenis-jenis tersebut termasuk dalam genre makro. Nah, apa sih genre makro? Genre makro genre yang digunakan untuk menamai semua jenis teks dalam keseluruhan. Selain genre makro, ternyata ada juga genre mikro loh. Apa sih genre mikro? Genre mikro sendiri adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Nah, sekarang aku bakal nyebutin beberapa ciri teks akademik. Teks akademik sendiri memiliki ciri, yaitu yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimat. Yang kedua, teks akademik padat informasi. Yang ketiga, teks akademik padat kata-kata leksikal. Yang keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika. Yang keenam, banyak memanfaatkan istilah teknis. Selanjutnya bisa dilanjutkan Saudari Alia. Oke. Tahukah teman-teman, ada beberapa ciri dari teks akademik ini. Tapi sebelum masuk ke ciri-ciri, aku mau ngingetin dulu nih, kalau teks akademik itu berbeda loh dengan teks non-akademik. Oke, mari kita masuk ke ciri-ciri. Jadi, ada 6 ciri-ciri teks akademik, yaitu diantaranya, yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimat. Kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya loh. Kita perlu tahu bahwa kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya mengandung satu aksi atau peristiwa, sedangkan kalimat kompleks adalah kalimat yang mengandung lebih dari satu aksi atau peristiwa. Kemudian, ciri-ciri yang kedua, teks akademik itu padat informasi. Padat pada teks akademik adalah akan informasi dan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Pada sisi kalimat simpleks, informasi yang dipadatkan dapat berupa kalimat sematan yang ditandai oleh dua buah tanda kurung siku, atau kelompok adverbial yang ditandai oleh satu buah tanda kurung siku. Oke, kita masuk ciri-ciri yang ketiga. Teks akademik padat kata-kata leksikal. Nah, tahukah teman-teman, kata leksikal itu apa ya?
Jadi, kata yang bermakna leksikal adalah makna jenis kata yang belum mengalami proses perubahan bentuk, bersifat konkret dan denotatif atau mempunyai makna yang sebenarnya. Teks akademik lebih banyak mengambil kata leksikal, diantaranya verba predikator, adjektiva, dan adverbial tertentu, daripada kata struktural yang diantaranya konjungsi, kata sandang, preposisi, dan sebagainya. Sebagai contoh nih, kata hujan. Kata hujan itu hanya memiliki satu makna aja. Hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendingan. Nah, lalu ada 3 ciri-ciri lagi nih tentang teks akademik. Tolong dong Fajar bisa jelasin dari 3 yang lainnya. Baik, terima kasih Saudari Alia. Dan terima kasih juga sahabat 12 podcast yang selalu setia mendengarkan podcast kita kali ini. Di sini saya akan meneruskan tentang ciri-ciri teks akademik yang keempat, yaitu teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Yang dimaksud dengan nominalisasi adalah upaya pembendaan dari proses atau verba, kondisi atau adjektiva, sirkumstansi atau adverbia, dan logika atau konjungsi. Sebagai contohnya yang pertama yaitu pengendalian PGDC dengan cara penyemprotan fungisida terbukti kurang bermanfaat. Adapun contoh yang kedua yaitu regresi sederhana digunakan untuk menguji sebab akibat antar satu variabel dengan lainnya. Kedua contoh tersebut diambil dari teks akademik yang mengandung nominalisasi pengendalian yang dibendakan dari verbal mengendalikan, nominalisasi penyemprotan yang dibendakan dari verba menyemprot, dan nominalisasi analisis yang dibendakan dari verba menganalisis. Nah, sekarang kita memasuki ciri teks akademik selanjutnya, yaitu teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika. Melalui ungkapan yang inkongruen, metafora gramatika atau bisa disebut metaforamatika adalah pergeseran tata bahasa dari yang lebih tinggi ke tata bahasa yang paling rendah. Metafora gramatika terjadi pada ungkapan yang inkongruen atau tidak setara, sebagai kebalikan dari kongruen, yang memiliki arti realisasi secara kongruen, yaitu realisasi yang sewajar-wajarnya sesuai dengan realitas atau kenyataan. Misalnya, benda direalisasikan sebagai nomina, proses direalisasikan sebagai verba, dan kondisi direalisasikan sebagai adjektiva. Sebaliknya, dan realisasi secara inkongruen, proses tidak diungkapkan dengan verba tetapi dengan nomina, kondisi tidak diungkapkan dengan adjektiva tetapi dengan nomina, dan sebagainya. Baik pendengar 12 podcast, sekarang kita memasuki ciri teks akademik yang keenam dan sekaligus menjadi pamungkasnya ciri teks akademik pada podcast kita kali ini, yaitu teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Istilah teknis sendiri merupakan penamaan pada suatu dengan menggunakan nomina. Istilah teknis merupakan salah satu ciri penting pada teks akademik karena digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu dan latar pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Dan asal sahabat tahu, terkait bidang ilmu, istilah teknis yang sama mungkin mengandung makna yang berbeda apabila istilah tersebut digunakan di bidang ilmu yang berbeda. Hal-hal tersebut merupakan ciri-ciri teks akademik. Dan saya mengucapkan terima kasih bagi pendengar setia 12 podcast kali ini yang masih stay pada mode dengar. Oh ya, dan perlu sahabat tahu, definisi teks akademik dengan ciri-ciri tersebut belum memadai, karena sebuah teks yang dikatakan tidak akademik sekalipun saja dalam hal tertentu menunjukkan ciri-ciri akademik, dan sebaliknya teks yang dikatakan akademik masih menunjukkan ciri-ciri teks non-akademik. Baik, terima kasih untuk sahabat setia pendengar 12 podcast. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau sekedar memberikan saran, bisa langsung tulis saja pada kolom komentar.
Dan terima kasih untuk semua rekanku 12 podcast, untuk Latifah, Alia, dan Biltuf. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Nah, sebelum berakhir, kita bakal ngasih kesimpulan nih. Dari aku, menurutku teks akademik itu merupakan teks ilmiah yang berwujud dalam berbagai jenis, seperti jenis buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, dan bisa juga artikel ilmiah. Sedangkan teks non-akademik itu merupakan karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Biltuf? Kesimpulan dari aku, jenis teks akademik dibagi menjadi 4, yaitu ulasan buku, proposal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Lanjut, Alia. Oke, kesimpulan dari aku itu teks akademik mempunyai 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama, teks akademik bersifat sederhana dalam hal struktur kalimat. Yang kedua, teks akademik padat informasi. Ketiga, teks akademik padat kata-kata leksikal. Keempat, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Kelima, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika. Dan yang terakhir, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Itu aja dari aku, mungkin ada tambahan dari Rizal? Baik, mungkin lebih singkatnya yaitu struktur teks akademik lebih sederhana, lebih padat informasi, banyak memanfaatkan nominalisasi, banyak memanfaatkan istilah teknis, dan banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora dibanding dengan teks non-akademik. Bagaimana Saudari Latifah? Apakah masih ada tambahan lagi? Oke. Nah, sebelum podcast ini berakhir, terima kasih banyak buat teman-teman di 12 podcast yang udah mau ngasih info tentang teks akademik. Makasih ya Fajar, Salsabila, Alia. Iya, sama-sama Latifah. Sama, Latifah. Dan terima kasih juga kepada teman-teman pendengar 12 podcast kali ini. Semoga podcast ini bermanfaat buat kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Kami dari 12 podcast pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.